Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita akan belajar lagi cara membuat animasi ya. Tapi sebelum itu kita bakal kenalan dulu dengan tools-nya ya. Kayak gitu. Sebentar kita masuk dulu ke tampilannya ya. Jadi ini versi 2.1 ya. Kita udah update di 2.1. Caranya cukup simpel teman-teman semuanya. Jadi kita kenalin dulu dengan tools-nya dulu sebelum nanti kita belajar cara generate-nya. Jadi yang pertama teman-teman di sini bakal ketemu sama topik utama cerita. Di sini fungsinya untuk teman-teman bisa buat topik utamanya mau apa? Apakah edukasi, pendidikan ya, apakah cerita atau petualangan atau yang lain. Teman-teman bebas isi aja di situ. Oke? Nah, misalkan teman-teman semuanya pengen temanya misalkan petualangan, klik petualangan. Teman-teman bisa diisi di sini misalkan petualangan mencari rendang gitu kan. Bisa disampaikan aja. Atau mungkin teman-teman kalau malas mikir, klik aja di sini. Rekom AI, diklik aja. Ya, maka AI-nya bakal buatin ini contoh tiga sahabat yang memiliki kemampuan berbicara dengan tanaman dan sebagainya. Ini udah ada konsep segini doang gitu kan, pendek. Oke, habis itu apa? Pilih gaya karakter. Gaya karakter bebas, teman-teman mau pakai Little Giants atau Pixar atau Roblox dan lain sebagainya. Atau mungkin mau diisi sendiri, boleh gitu kan. Jadi langsung aja bebas misalkan pakai Little Giants. Terus nanti di sini untuk karakter utamanya teman-teman bisa diisi juga. Misalkan perlu 2 orang, oke. Apply aja ada 2 orang. Kalau cuma 1 orang, yaudah 1 orang aja, gitu kan? Terus di sini teman-teman bisa upload karakternya, bebas. Misalkan mau buatin animasi buat anak kita sendiri gitu kan. Nah, kalau buat anak berarti kan kita ngupload gambar anak, simpelnya gitu kan? Upload gambar anak. Kalau misalkan ini kita yang mau jadi animasinya, yaudah kita upload diri kita sendiri di situ. Biar nantinya AI-nya bakal buatin secara detail. Contoh kita cari dulu nih. Misalkan di sini ada foto. Nah, ini kan ada model kan? Kita ambil dulu, kita masukin ke sini. Maka AI-nya bakal berpikir, keren kan? Dia bakal ngasih nama, dia bakal ngasih deskripsi detailnya supaya nanti konsisten. Nah, terus teman-teman tinggal ganti aja usianya misalkan anak-anak ataupun remaja. Namanya juga masih bisa diganti, deskripsinya juga masih bisa diganti, gitu kan? Terus selanjutnya di sini di bagian waktu di bagian gaya penceritaan. Jadi di sini ada narasi, ada yang voice over. Voice over berarti cuma back song aja, orang ngomong gitu kan, suara latar. Atau kombinasi keduanya, gitu kan? Atau narasi tadi dia ngomong. Atau visual saja. Kalau visual saja berarti kan cuma visual tok gitu kan. Gitu. Mungkin nextnya juga bakal bermanfaat nih visual aja. Gitu kan. Lanjut. Terus untuk waktu dan pencahayaan. Nah, ini bebas, teman-teman. Misalkan ini doa sebelum tidur malam, ya udah kita kasih malam misalkan gitu kan. Tapi kalau bebas, teman-teman mungkin mau bebas aja gitu kan ya, mau buat waktu seperti apa, bebas otomatis aja. Terus ini ada aspek rasio, bebas teman-teman bisa ambil 9:11 untuk dimasukin ke shorts, ya YouTube short ataupun mungkin ke TikTok atau ke IG atau yang lain sebagainya. Tapi kalau mungkin mau ke YouTube panjang maka 16:9. Bebas pilih teman-teman. Oke? Nah, setelah itu teman-teman bisa tentukan scene-nya, apakah 3 scene aja atau 4 scene atau bebas teman-teman. Kita membuat 4 scene, lalu teman-teman klik bagian proses cerita rangkuman final. AI-nya bakal belajar dari informasi yang sudah kita masukkan, termasuk modelnya juga, gitu kan. Sehingga AI-nya bakal berpikir dan membuatkan kata-kata yang itu sudah finalnya. Nah, scene pertama, awal keheningan dan janji perjalanan gitu kan. Di desa tubuh yang dikelilingi taman gitu kan. Seroja, nih Seroja kan modelnya kan. Kita namanya kan Seroja kan. Nih lihat nih. Tadi ini kan namanya Seroja kan, loh kan Seroja. Jadi dia udah bisa belajar dari apa yang kita input gitu. Dan di sini dia juga menjelaskan yang mengenakan jubah luar putih dan sebagainya. Oke? Gitu. Udah ini udah sampai 4 scene di sini. Setelah itu teman-teman, kalau gak ada perubahan, teman-teman bisa edit sebenarnya kan. Misalkan oh aku kurang suka sama alurnya. Tinggal diklik lagi boleh atau mungkin diketik sendiri juga boleh dengan format yang sama. Terus setelah itu apa? Generate judul dan alur. Nah, pada bagian ini ya AI-nya bakal berikan judul dan alur yang teman-teman nanti bisa pakai atau pilih salah satunya. AI-nya bakal berikan kurang lebih ada 3 opsi. Ya, 3 opsi. Nih, biji nada dan petualangan senyap Seroja. Seroja kan si ceweknya tadi ya. Terus misalkan apa ini? Pengejaran melodi sebelum salju pertama jatuh misalkan. Juru selamat lagu.
kelembutan di hutan yang bising misalkan. Nah, ini teman-teman pilih aja bebas, terus klik pilih. Ini. Ya, klik pilih maka AI-nya bakal membuatkan scene-nya. Jadi kita ada 4 scene kan. Jadi dia ada 4 scene, jadi proses dibuat satu per satu. Mungkin bakal semakin banyak scene semakin lama prosesnya ya, karena bakal AI-nya bakal mikir satu per satu per scene-nya dan dibuat sekonsisten mungkin dan senyambung mungkin gitu. Berdasarkan rangkuman cerita yang sudah ada. BTW ini namanya kita perlu ganti nggak teman-teman? Di sini kan kita namanya video animasi generator ya, mungkin diganti kayak storyboard animasi generator gitu. Nah, selanjutnya di sini lihat ya bahwasanya ada judul, ada scene-nya, ada durasi, ada bahasa sesuai dengan yang kita pilih. Nah, di sini teman-teman bakal disuguhkan scene per scene-nya, scene pertama, scene kedua dan lain sebagainya. Oke? Terus teman-teman bisa langsung salin teks di sini, bahasa Indonesia, bahasa Inggris bisa, atau teman-teman pakai JSON. JSON-nya di sini. Nah, ini JSON nih. Oke? Terus teman-teman juga bisa generate gambar. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk jika teman-teman pakai VO3 di mana dia formatnya 9:16 ya. Itu nanti teman-teman 16:9, teman-teman bisa pakai ini sebagai apa ya? Bahan supaya frame-nya sesuai. Gitu kan, kayak gini. Jadi framingnya kayak framing di apa tuh? Di 9:16 ya gitu kan. Seperti itu kurang lebihnya. Sama yang bawah juga bisa di klik scene-nya. Jadi biar konsisten wajahnya dan teman-teman bisa langsung cek gitu kan, oh wajahnya sesuai, tinggal digerakin aja. Nantinya kan gitu ya. Nah, lihat. Scene persinya ini scene pertama, gitu kan. Ini scene kedua. No. Misalkan kurang sesuai, Mas. Oke, regenerate aja. Nih ada regenerate, gitu kan. Lagi yang bawah. Misalkan gini, udah bagus. Kalau misalkan kurang luas teman-teman semuanya, klik pada bagian ini ya, tombol yang ada di sini. Ini buat ngeluasin POV-nya ataupun gambarnya. Jadi kalau misalkan dilihat kok ke crop kepalanya dan sebagainya, diluasin pakai itu bisa. Oke, diluasin aja pakai itu. Terus di sini juga ada tombol edit. Nah, tombol edit ini buat ngeganti atau mungkin teman-teman semuanya bisa diedit ya. Contoh kita edit, misalkan hilangkan 2 orang di belakangnya. Oke, perubahan. Semoga sesuai ya, semoga bisa. Tapi ini fungsinya kita harapkan untuk bisa ngehapus, nambah detailing pada setiap foto gitu. Misalkan oh gambarnya kurang sesuai, oh gambarnya dia harusnya nangis kenapa nggak nangis gitu kan. Nah, bisa hilang. Kayak gini kan, bisa hilang. Jadi kita bisa editing di situ. Terus tadi untuk meluaskan ini udah luas ya, lebih luas di sini. Bawah dan atasnya lebih luas karena kita tadi klik di bagian ini. Kalau regenerate tadi dia bakal buatin gambar baru dan yang download biasa kita download ya. Nah, kayak gini. Gas ya teman-teman, udah bisa. Teman-teman tinggal action aja, ini pengenalan untuk toolsnya. Oke, terima kasih banyak. Semoga teman-teman termudahkan ya untuk memahaminya dan nanti kita ketemu di video selanjutnya untuk belajar buat animasinya.